Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji sebuah tema pembahasan yang merupakan bagian penting di dalam kehidupan ini. Sebab seorang muslim dan muslimah di dalam hidupnya perlu 3 pilar dari pilar-pilar kebahagiaan yang merupakan lambang kebahagiaannya. Dan ini beriring dengan keadaan dan situasi yang meliputinya di dalam kehidupan. Karena kadang seorang itu berada di dalam sebuah nikmat, maka dia perlu kepada pilar kesyukuran. Dan kadang seorang itu berada di dalam suatu ujian dan cobaan, maka dia perlu kepada pilar kesabaran. Dan kadang dia jatuh di dalam dosa, jatuh di dalam kekeliruan, maka dia perlu kepada pilar istighfar. Dan 3 hal ini merupakan lambang kebahagiaan, merupakan lambang kebahagiaan. Ingat. Dan di tema pembahasan ini kita mengkaji sebuah risalah indah dari Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taimiyah Al-Harrani Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala, yaitu kitab kecil berjudul Qaidatun fis Sabr, kaidah seputar kesabaran. Qaidatun fis Sabr, ya, kaidah seputar kesabaran. Ini kitab ringkas, insyaallah kita akan selesaikan dalam 2 sesi. Dan kita akan baca nanti bagaimana kedetailan pemahaman beliau di dalam mengungkap makna kesabaran dan kaidah-kaidah yang beliau paparkan di sini. Kalau dipahami oleh setiap muslim dan muslimah dengan baik, maka insyaallah ta'ala itu adalah suatu bekal yang sangat indah
di dalam kehidupannya, dalam menghadapi sejumlah dari arus kehidupan berupa ujian maupun cobaan yang tidak seorang pun terlepas darinya. Iya. Dimaklumi bahwa kesabaran memiliki kedudukan penting di dalam agama. Dan ini akan diuraikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Baik, saya akan mulai membaca buku ini. Ya. Jadi mungkin materinya akan dibagikan nanti atau sedang diproses di fotokopi. Ya, risalahnya ringkas juga, hanya dalam 9 halaman. Berkata Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taimiyah Al-Harrani rahimahullah, ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala ibadahu al-mu'minina bikulli manzilatin khairan minhu, fahum daiman fi ni'matin min rabbihim, asabahum ma yuhibbun aw ma yakrahun. Kata beliau rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan untuk hamba-hambanya yang beriman pada setiap manzilah, pada setiap keadaan, pada setiap situasi, tapi bisa diartikan pada setiap persinggahan. Sebab hidup ini banyak tempat bersinggahnya, banyak situasi dan banyak perkara-perkara yang diperlukan, dan itu adalah jenjang-jenjang ubudiyah, penghambaan. Sebagaimana yang sudah pernah kita bahas di Masjid Ar-Rayyan ini, manzuma Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di tentang kaidah-kaidah, pijakan-pijakan pengelana ke negeri akhirat. Iya. Ibarat orang yang berjalan ke negeri akhirat, ada tempat-tempat bersinggahnya. Ada jenjang kesabaran, jenjang kesyukuran, jenjang tawakal, ada jenjang khasyah, rasa takut, ada jenjang kejujuran, jenjang keyakinan, berbagai macam dari jenjang ubudiyah. Ya, karena itu beliau sebutkan bahwa seorang hamba itu pada setiap kondisi, setiap situasi, Allah telah menjadikan untuknya hal yang terbaik, diberikan hal yang terbaik. Maka orang-orang yang beriman daiman fi ni'matin min rabbihim, terus menerus berada di dalam kenikmatan dari Rabb mereka. Asabahum ma yuhibbun aw ma yakrahun. Apakah di situasi mereka mendapatkan hal yang mereka cintai, hal yang mereka sukai, atau di situasi mereka mendapatkan hal yang mereka tidak senangi. Ya. Jadi mendapatkan hal yang mereka cintai, mereka bergembira, Allah telah menjadikan pada hal tersebut ada sebuah jenjang, dia bisa mendapat kebaikan. Demikian pula tatkala dia mendapatkan hal yang dia tidak senangi, hal yang membuatnya bersedih, maka di jenjang tersebut atau di situasi tersebut Allah telah membuat suatu ibadah, dia bisa mendapat pahala di situasi itu. Karena itu, apa saja yang menimpa orang-orang yang beriman, semuanya adalah dihitung nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian beliau menerangkan lebih lanjut, وَجَعَلَ أَقْدِيَتَهُ وَأَقْدَارَهُ الَّتِي يَقْدِيهَا لَهُمْ وَيُقَدِّرُهَا عَلَيْهِمْ مَتَاجِرَ يَرْبَحُونَ بِهَا عَلَيْهِ وَطُرَقًا يَصِلُونَ مِنْهَا إِلَيْهِ. Dan Allah telah menjadikan ketentuan-ketentuan dan takdir-takdirnya yang Allah telah putuskan, Allah telah takdirkan untuk mereka. Ketentuan dan takdir ini Allah jadikan untuk orang yang beriman
sebagai lahan-lahan perniagaan. Iya. Dijadikan sebagai lahan-lahan perniagaan. Mereka bisa beruntung dengannya. Iya. Bisa memperoleh laba dengannya. Wa turuqan yasiluna minha ilaihi. Dan dari ketentuan dan takdir itu Allah jadikan hal tersebut sebagai jalan-jalan yang mengantarkan mereka menuju kepada Allah, semakin mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ini luar biasa nikmat Allah kepada orang-orang yang beriman. Iya. Apa dalil tentang hal ini? Beliau bawakan hadis. Kata beliau, kama thabata fi sahih an imamihim wa matbu'ihim alladhi idza du'iya yawm al-qiyamah kullu unasin bi imamihim du'u bihi salawatullahi wa salamuhu alaihi annahu qala. Sebagaimana telah syah dari imam kaum mukminin dan panutan yang diikuti oleh kaum mukminin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada hari kiamat apabila setiap manusia, setiap umat dipanggil dengan imam mereka, maka umat Islam akan dipanggil dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau isyaratkan ya ayat di surah Al-Isra, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Pada hari kiamat, hari tatkala kami memanggil setiap manusia dengan pimpinannya, imamnya. Dan imam kaum muslimin adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka telah syahada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imam kaum mukminin, yang menjadi panutan orang-orang yang beriman, bahwa Rasulullah bersabda, annahu qala ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu ajab ma yaqdi Allahu lahu min qada illa kana khairan lah in asabathu sarra syakar fakana khairan lah wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, sangat menakjubkan perkara seorang mukmin itu. Iya. Menakjubkan, seorang bisa tercengang melihat keajaiban perkaranya. Inna amrahu kullahu ajab. Sungguhnya perkara seorang mukmin itu semuanya menakjubkan. Semuanya menakjubkan. Ma yaqdillahu lahu min qada'in illa kana khairan lah. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, apa saja yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk seorang mukmin ini, maka itu bisa menjadi kebaikan untuk si mukmin. Bisa menjadi kebaikan untuk si mukmin. Iya. Dan di dalam sebuah riwayat itu ada tambahannya, walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan yang seperti ini tidak akan didapatkan oleh siapapun kecuali orang yang beriman saja. Iya. Bagaimana itu? Keadaan yang setiap kali ditentukan padanya suatu takdir, dia pasti memperoleh kebaikan. Diterangkan dalam kelanjutan hadits, in asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Kalau ia ditimpa oleh suatu kesenangan, suatu kegembiraan, dia bersyukur, maka itu akan menjadi suatu kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Kalau ditimpa oleh kejelekan, hal yang tidak menyenangkan, maka dia bersabar, kebaikan pula yang dia dapatkan. Subhanallah. Jadi apa saja yang menimpanya, seorang mukmin berbahagia dengannya, dapat kelapangan, kemudahan, kesenangan, dia bersyukur, dapat pahala. Dia mendapatkan kesusahan, ujian,
cobaan, petaka, dia bersabar. Terhitung kebaikan lagi. Iya. Karena itu tidak ada makna yang jelek di dalam kehidupan seorang mukmin. Semuanya adalah apa? Adalah baik. Dan ini tidak didapatkan kecuali oleh orang-orang yang beriman. Iya. Kata Syekhul Islam rahimahullah, "Fahadzal hadits ya'ummu jami'a afdiyatihi li'abdihi al-mu'min wa annaha khairul lahu idza sabar ala makruhiha wa syakara li mahbubiha." Hadits ini, kata beliau, ini mencakup seluruh keputusan Allah, takdir Allah kepada seorang hamba yang beriman. Iya. Jadi hadits ini kandungannya itu terkait terhadap segala takdir. Dimaklumi yang ditakdirkan oleh Allah untuk hamba, ada takdir yang baik, ada takdir yang apa? Buruk. Ya. Tapi semua dari penakdiran ini bagi seorang mukmin, apapun yang ditakdirkan baginya itu bisa menjadi kebaikan untuk dirinya. Wa annaha khairul lahu idza sabar ala makruhiha wa syakara li mahbubiha. Takdir-takdir itu akan menjadi baik untuk seorang mukmin kalau dia bersabar terhadap hal yang dia tidak senangi dari takdir itu, dan apabila dia bersyukur kepada hal yang dia cintai dari takdir tersebut. Iya. Sabar dan apa? Syukur. Dua hal. Dan ini disebutkan sifat seorang mukmin. Berarti dua hal ini masuk dalam rangkaian keimanan, masuk dalam cakupan keimanan. Iya. Kata beliau, bal hadza dakhilun fi musamma al-iman. Fa innahu kama qala as-salaf al-imanu nisfun, al-imanu nisfan. Nisfu sabrin wa nisfu syukrin. Iya. Sungguhnya hadits ini, pembahasan ini masuk di dalam penamaan iman. Sebagaimana perkataan as-salaf, iman itu 2,5. Iya, 2 kali setengah. Setengahnya pada kesabaran, setengahnya pada apa? Kesyukuran. Itu iman. Iya. Dan ini ucapan dari sebagian as-salaf bahwa iman terbagi 2. Seperduanya pada kesabaran dan seperduanya pada kesyukuran. Dan ini oleh Syekhul Islam, beliau memetik dan mendukung makna ini dari sebuah ayat. Ya, dan ini dari kedalaman fikih as-salaf di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Sungguhnya dalam hal tersebut ada ayat-ayat, tanda-tanda bagi setiap orang yang selalu bersabar dan selalu bersyukur. Ya, disebut ayat-ayat bagi siapa? 2 golongan disebut. Orang yang selalu bersabar dan selalu bersyukur. Iya. Baik. Jadi kalau begitu, ini mendukung makna yang disebut oleh as-salaf bahwa iman itu 2 bagian. Iman 2 bagian. Seperduanya pada kesabaran dan seperduanya pada kesyukuran. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa idza atabara al-'abdu kullahu ra'ahu yarji'u bi jumlatihi ila as-sabri wasyukur. Apabila seorang hamba merenungi seluruhnya, seluruh dari apa yang menimpanya, seluruh dari apa yang ditentukan, ya, maka sudut globalnya semuanya akan kembali kepada 2 hal, kepada kesabaran dan kepada apa? Kepada kesyukuran. Iya. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini sebenarnya di akar pembahasannya
beliau ingin menguraikan dua pembahasan sekaligus. Kaidah di dalam kesabaran dan kaidah di dalam apa? Kesyukuran. Ya, sebab beliau sudah bagi iman terbagi dua. Syukur seperduanya pada sabar, seperduanya pada apa? Syukur. Ya. Tapi risalah yang kita baca ini terkait dengan sabarnya saja. Adapun syukurnya itu pun di dalam yang mencetak buku-buku beliau, apakah di Jami' Ar-Rasail ataupun yang mencetak khusus kaidah fi sabar ini, di dalam manuskripnya hanya diketemukan pembahasan kaidah dalam sabar saja. Kaidah dalam syukur yang merupakan kelanjutannya ya tidak ada di sini. Ya mungkin saja di tempat lain dari buku beliau, sebab beliau punya menulis kaidah itu ratusan jumlahnya. Dari kaidah-kaidah yang beliau paparkan. Ya, dan itu di masa hidup beliau, apa yang beliau tulis itu menjadi rebutan para ulama untuk dibaca. Ya. Dan berkumpul di sana sini tulisan beliau. Dan di masa itu kalau seorang menulis, ya, dia tulis pakai tangan. Untuk penyebarannya, siapa yang mau mengambilnya dia tulis ulang. Dia menulisnya ulang. Enggak sama sekarang ini. Perlu suatu siapa fotokopi saja. Ya, buatkan PDF-nya. Sehingga dalam waktu semenit pun semua orang bisa dapat. Iya. Dan ini dari kemudahan di masa ini. Kalau di masa dahulu, seorang yang punya banyak buku, ya, caranya cuma dua. Kalau dia tidak beli buku itu, maka dia menulis ulang buku tersebut. Menulis ulang buku tersebut. Apakah dia sendiri yang menulisnya atau dia beri upah kepada orang untuk apa? Untuk menulisnya. Ya, karena itu dulu dikatakan oleh Al-A'mash, man talabal hadits aflas. Siapa yang menuntut ilmu hadits maka dia akan bangkrut. Sebab terlalu banyak biaya yang dikeluarkan. Ya, usia dan tenaga. Tapi subhanallah itulah keberkahan. Tatkala mereka fokus dan menyerahkan seluruh dirinya untuk ilmu, Allah memberkahi ilmu tersebut. Allah memberkahi ilmu tersebut. Beda dengan kita di masa ini. Ya, kemudahan, ya, berada di mana-mana, tapi malasnya masya Allah. Ya, lebih mendominasi. Baik. Ini dari pelajaran di tengah as-salaf. Ya rahimahumullahu ta'ala, patut untuk kita tiru. Ya, apalagi Syekhul Islam, beliau kalau menulis tulisan, iya, beliau mampu menulis dalam sebuah majelis. Bagi orang lain mungkin ditulis dalam beberapa hari, tapi beliau menulisnya cepat sekali. Sebab beliau memiliki kemampuan menulis cepat, khatnya cepat. Iya. Selain daripada kecerdasan beliau, sehingga beliau menyusun buku-buku yang menakjubkan, menggemparkan. Kadang beliau tulis antara asar sampai maghrib. Ya, Aqidah Wasithiyah beliau hanya tulis satu kali jalsah. Satu kali duduk beliau tulis Aqidah Wasithiyah. Iya. Dan beliau menjawab pertanyaan orang Yahudi tentang masalah takdir. Dia menjawab, orang Yahudi ini bertanya tentang takdir dalam bentuk bait syair. Ya, oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika mendapatkan pertanyaan itu, beliau duduk sejenak. Kemudian beliau tulis. Ya, orang-orang kira menulis biasa. Ternyata beliau menulis syair juga jawaban. Ya. Lebih dari 100 syair beliau tulis untuk jawab. Dan itulah yang masyhur kitab beliau yang disebut dengan nama At-Ta'iyah fil Qadar. Ya. Mandhumah yang akhirnya huruf ta, tentang masalah takdir. Baik. Ala kulli hal ini dari keistimewaan penulis rahimahullah yang diakui oleh kawan maupun lawan. Ya. Lawan-lawan Syekhul Islam Ibn Taimiyah pun yang tidak suka dengan dakwah beliau, semuanya mengakui kecerdasan beliau. Semuanya mengakui keistimewaan beliau. Ya. Dan beliau di masanya kalau duduk di tengah orang ulama Hanbaliyah, maka beliau yang paling mengerti tentang madhab. Dan memang beliau dan keluarganya di atas madhab Hanbali terdidiknya. Tapi Syekhul Islam mujtahid mutlak beliau, tidak terikat dengan madhab. Dan kalau beliau duduk di tengah ulama Hanafilah,
Huna ulama al-Ahnaf, ya, Hanafiyah, maka orang-orang Hanafiyah menganggap ini syekh mereka yang paling hebat dalam madhabnya. Kalau beliau duduk di tengah ulama Syafi'iyah, seakan-akan tidak ada sudut di madhab Syafi'i kecuali diketahui oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Demikian pula kalau beliau duduk di madhab Imam Malik, beliau sangat mengerti madhab Imam Malik tersebut. Ya, sampai sebagian ahli bahasa ya pernah membanggakan kitab Sibawai di depan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ini pakar dalam bahasa Arab. Kata Syekhul Islam, kamu tidak tahu dan mungkin ayah-ayah dan ibu-ibu kamu tidak tahu bahwa Sibawai salah dalam bukunya lebih dari 80 tempat. Iya. Dia bisa hitung 80 tempat. Dan ini di dalam ilmu bahasa. Dan beliau ketika membantah buku-buku filsafat, beliau baca buku-buku filsafat. Iya. Sehingga beliau lebih paham filsafat dari orang-orang yang belajar filsafat sendiri. Beliau membacanya untuk membantah dan menguraikan kesalahan-kesalahannya. Karena itu di dalam sejarah filsafat pun, coba cari buku-buku yang menulis sejarah filsafat, itu mereka sebutkan tidak pernah mereka mengalami kekalahan seperti kekalahan mereka di masa Ibnu Taimiyah. Iya. Habis filsafat itu diuraikan oleh Ibnu Taimiyah kesalahannya. Kadang satu masalah dalam filsafat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dibantah dari ratusan sisi. Ya bisa bicara orang-orang filsafat. Mereka bawa pendalilan akal dari 10 sisi, Ibnu Taimiyah bawakan dari 100 sisi. Iya. Dan ini dari keistimewaan beliau rahimahullahu ta'ala. Maka beliau diakui oleh kawan maupun lawan. Iya. Kedetailan beliau dalam memahami nas-nas ayat Al-Quran dan hadits Rasulullah adalah hal yang menakjubkan. Termasuk di pembahasan kaidah seputar kesabaran ini. Kita akan melihat bagaimana beliau menguraikan ya, tentang kesabaran. Ya insyaallah ta'ala siapa yang selesai membaca uraian-uraian beliau ini, dia akan paham apa yang dinamakan sabar itu. Iya, dan akan lebih mudah untuk menyabarkan dirinya. Lebih mudah untuk menyabarkan dirinya. Baik, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menguraikan kesabaran itu menjadi 3. Kata beliau walidzalika li'anna as-sabr thalathatu aqsam. Hal tersebut karena kesabaran ada 3 bagian. Yang pertama sabrun 'ala ta'ati hina yaf'aluha. Yang pertama adalah kesabaran dalam menjalankan ketaatan ketika dia mengerjakan ketaatan tersebut. Fa innal abda la yakadu yaf'alu al-ma'mura bihi illa ba'da sabrin wa musabarah wa mujahadatin li aduwwihi adh-dhahir wal batin. Fa bihasbi hadha as-sabri yakunu ada'uhu lil ma'murati wa fi'luhu lil mustahabbati. Kata beliau, sabar yang pertama sabar terhadap ketaatan ketika dia melaksanakan menjalankan ketaatan tersebut. Ya. Karena seorang hamba hampir saja hamba ini dikatakan dia tidak mampu mengerjakan apa yang diperintah kecuali setelah dia bersabar. As-sabr wal musabarah, dan selalu menyabarkan dirinya, wa mujahadah, dan selalu bersungguh-sungguh menghadapi musuhnya yang zahir maupun batin. Ya. Dalam menghadapi amalan kita ada musuh zahir maupun batin. Iya. Dari kalangan syaitan manusia maupun dari kalangan jin. Iya. Ada tantangan yang dihadapi secara zahir manusianya, orang-orang yang menghalangi. Iya. Dan ada secara batin dari bisikan-bisikan syaitan, dari kejelekan jiwa. Iya. Maka ini semuanya musuh. Perlu mujahadah. Perlu mujahadah. Karena itu sabar dalam menjalankan ketaatan itu biasanya disertai dengan mujahadah dan selalu menyabarkan diri ya terhadap musuh yang zahir maupun yang batin. Wa bihasbi hadzal sabr, dan di atas pijakan kesabaran yang seperti ini yakunu ada'uhu lil ma'murat wa fi'luhu lil mustahabbat. Itulah yang menentukan jenjang seorang hamba di dalam menunaikan
apa yang diperintah dan di dalam mengerjakan apa yang disunnahkan. Iya. Jadi setiap kali dia mampu bersabar menjalankan ketaatan, akan semakin banyak perintah yang dia laksanakan, akan semakin banyak sunnah yang dia tegakkan. Baik, ini kesabaran yang pertama. Kesabaran yang kedua, kata beliau, an-naw'u tsani sabrun 'anil manhiyyi hatta la yaf'aluhu. Bersabar dari apa yang dilarang sehingga dia tidak mengerjakan larangan itu. Iya. Ini perlu sabar terhadap larangan, terhadap apa yang diharamkan. Kenapa harus bersabar? Kata beliau, "Fa'inna an-nafsa wa dawa'iyaha wa tazyin asy-syaitani wa qurana'i as-su'i ta'muruhu bil ma'siyah wa tujarri'uhu 'alaiha." Karena jiwa itu dan dorongan-dorongan jiwa, iya, jiwa manusia disebut dalam Al-Quran itu ada 3. Ada nafsun ammaratun bisu, jiwa selalu memerintah dengan kejelekan. Ada nafsun lawwamah, jiwa yang selalu mencela dirinya. Nah, ini lebih bagus ya, sebab kalau dia jatuh dalam maksiat, dia cela dirinya. Kenapa kalau jatuh dalam maksiat? Masih ada kesadarannya. Dan jiwa yang ketiga ini yang paling bagusnya adalah nafsun mutmainnah, adalah jiwa yang tenang, tumakninah. Ini jiwa yang paling bagusnya, nafsun mutmainnah. Jadi 3 jenis jiwa. Iya. Jadi jiwa ini ada dawai di dalamnya, dorongan-dorongan. Ya, banyak sekali dorongannya, dari hayalannya, dari angan-angannya, ya, dari syahwatnya, dari kecintaannya kepada dunia, kecintaannya kepada harta, kecintaannya kepada perempuan, kecintaannya kepada anak-anak dan sebagainya. Iya. Jiwa ini dan dawai, dorongan-dorongannya, demikian pula tazyin asy-syaitan wa qurana is-su', demikian pula pengindahan dari syaitan. Ya, syaitan ini itu kerjanya adalah tazyin. Dia perindah sesuatu itu kepada hamba. Suatu kemaksiatan, suatu kekejian itu diperindah. Oh, itu bagus. Hal yang cantik, hal yang baik. Iya. Dan ini kerjaan syaitan. Iya. Kerjaan syaitan. Maka jiwa perlu bersabar terhadap penggambaran-penggambaran syaitan tersebut yang mempercantik kejelekan. Wa qurana isu, demikian pula teman-teman duduk yang jelek. Iya, teman-teman duduk yang jelek ini mentazyin sesuatu, mengajaknya kepada kejelekan. Ta'muruhu bil ma'siyah, memerintah dia untuk berbuat maksiat. Wa tujarri'uhu 'alaiha, dan membuat dia berani melakukan maksiat itu. Nah, maka di sini perlu apa? Perlu sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Iya. Harus dia memiliki sabar jenis yang kedua ini. Iya. Fa bihasbi quwwatis sabr yakunu tarkuhu laha. Sesuai dengan kekuatan kesabarannya ini, dia akan mampu meninggalkan maksiat-maksiat tersebut. Iya. Qala ba'du salaf, kata Syekhul Islam, berkata sebagian as-salaf, a'malul bir yaf'aluha al-birr wal fajir wa la yaqdiru ala tarkil ma'asi illa siddiq. Dan ini subhanallah ucapan yang betul-betul benar. Ya, dan pemahaman dari as-salaf yang sangat indah sekali. Sebagian as-salaf berkata, amalan-amalan kebaikan itu mampu dilakukan oleh semuanya. Orang baik dan orang jelek juga mampu melakukannya. Kalau amalan kebaikan, orang baik dan orang jelek apa? Mampu melakukannya. Iya. Sebab amalan kebaikan indah, ada cahaya-cahaya di sekitarnya. Iya. Tapi kata salaf ini, wala yaqdiru ala tarkil ma'asi illa siddiq.
Tapi tidak ada yang mampu meninggalkan maksiat kecuali orang-orang yang benar-benar jujur dalam kesabaran. Iya. Baik. Jadi ini dua. Jenis yang kedua dari kesabaran. Kemudian jenis yang ketiga dari kesabaran, kata Syekhul Islam, an-naw'u tsalits, jenis yang ketiga, as-sabru jenis yang ketiga, as-sabru ala ma yusibuhu bighairi ikhtiyarihi minal masa'ib. Wa hiya naw'an. Iya. Kata beliau adalah bersabar terhadap apa yang menimpanya, yang datang tanpa keinginannya. Jadi bersabar terhadap musibah nimpa di luar keinginannya, di luar kehendaknya. Ya. Umumnya manusia itu kena musibah, datang tiba-tiba. Dia tidak menghendaki, tidak menghayalkan, ya, tidak menginginkannya, menimpanya. Maka ini sabar yang ketiga, kesabaran terhadap musibah yang menimpa. Iya. Wahia naw'an. Dan musibah yang menimpa ini dua jenis. Kata beliau, naw'un la ikhtiyara lil khalqi fihi. Iya. Ada satu jenis dari sabar, dari musibah ini adalah jenis yang tidak ada pilihan bagi makhluk di dalamnya. Kal amrad wa ghairiha min al masaib as-samawiyyah. Fahadihi yas'alu as-sabr fiha. Iya. Ada jenis dari musibah yang menimpa tidak ada pilihan makhluk di dalamnya. Seperti penyakit-penyakit atau yang lainnya dari musibah yang turun dari langit. Iya. Maka yang seperti ini bersabar terhadapnya agak mudah, menjadi mudah. Kenapa? Lianna al-abda yashhadu fiha qada' Allah wa qadarahu wa annahu la madkhala lin-nasi fiha fayasbiru imma ittiraran wa imma ikhtiyaran. Ya, karena siapa yang kena musibah yang seperti ini, dia menyaksikan bahwa musibah ini adalah ketentuan dan takdir Allah. Ya, tidak ada campur tangan manusia dalamnya. Tidak campur tangan manusia dalamnya. Maka ini membuat dia untuk bersabar. Apakah dia terpaksa bersabar atau memang dia memilih kesabaran, rela untuk bersabar? Iya. Baik. Fa in fataha Allahu ala qalbihi babal fikrah fi fawaidiha wa ma fi hashwiha min an-ni'am wal altaf, intaqala min as-sabri 'alayha ila asy-syukri laha war ridha biha. Nah, sabar jenis yang seperti ini, kata Syekhul Islam, kalau Allah bukakan kepada seorang hamba di hatinya pintu berfikir, merenungi dan mencermati dalam manfaat dan faedah ujian dan cobaan. Ya. Dan apa yang mengitari ujian dan cobaan itu berupa nikmat-nikmat dan rahasia-rahasia Allah, kelembutan-kelembutan Allah. Intaqala minas sabri 'alaiha ila syukri laha war ridha biha. Maka dia akan berpindah ke jenjang lebih tinggi. Tadinya hanya sabar, sekarang berubah menjadi kesyukuran dan ridha terhadap ketentuan itu. Iya. Ridha terhadap ketentuan tersebut. Nah, dan ini termasuk jenjang ibadah. Ya, karena dimaklumi ya, ketika kena musibah, manusia itu ada jenjang ibadah, 3 jenjang ibadah di dalamnya. Ketika ada musibah yang menimpa, iya. Jenjang yang pertama adalah bersabar. Itu jenjang pertama. Ya, kalau kena musibah, dia bersabar, dia tahan jiwanya, tidak berkeluh kesah. Iya.
Dia tahan jiwanya menerima hal tersebut. Nah, ini jenjang kesabaran namanya. Ada jenjang lebih tinggi lagi dari itu. Jenjang yang kedua namanya jenjang kesyukuran. Kena musibah malah dia bersyukur. Iya. Sebab kalau dia perhatikan manfaat dari musibah, hal yang menakjubkan. Dari manfaat musibah itu, dia melihat keagungan Allah. Kalau Allah menginginkan sesuatu, tidak ada yang bisa menolaknya. Dari manfaat musibah itu, dia tahu kelemahan dirinya. Kena musibah, dia tidak punya kekuatan untuk menghindarinya. Iya. Ketika dia kena musibah tersebut, akan terbuka untuk dirinya pintu taubat, pintu penyesalan, menjadi lembut hatinya, ya, menjadi kasih sayang kepada makhluk. Oh, kemarin juga saya kena musibah seperti ini, saya sudah pernah merasakan, maka saya ingin membantu orang yang merasakan seperti yang saya rasakan dahulu. Banyak sekali dari manfaat ketika seorang itu kena musibah. Jadi kalau dia sudah masuk di jenjang memikirkan manfaat musibah itu pasti dia akan berpindah ke jenjang apa? Ke jenjang kesyukuran. Iya. Dan lebih tingginya lagi adalah jenjang ridha, syukur. Ya, dia bersyukur terhadap hal tersebut. Nah, terhadap musibah tersebut. Iya. Tapi ini dia naik. Atau di sini Syekhul Islam menyebut syukur dulu ya, baru ridha. Kalau di tingkatannya ridha dulu baru apa? Baru syukur. Ya. Jadi sabar, ridha, kemudian apa? Syukur. Jadi sabar itu dia menahan jiwa, tidak berkeluh kesah. Kalau ridha lebih tinggi lagi, jiwanya rela menerima hal tersebut. Kalau syukur lebih tinggi lagi, jiwanya rela dan dia bersyukur kepada Allah akan apa? Musibah yang menimpa itu. Dan ini tingkatannya para nabi dan para rasul. Karena itu disebut dalam hadis yang sahih, kanu apa namanya? Yafrahuna bil bala kama tafrahuna bisarra. Adalah para nabi itu, mereka bergembira dengan ujian musibah sebagaimana kalian bergembira kalau dapat kenikmatan. Ya. Perbedaannya, para nabi kalau dapat ujian bergembira sekali. Kalau kita ya dapat nikmat, masya Allah, berseri-seri, bahagia, ya, kelihatan sekali riang, gembira dalam kehidupan. Tapi kena musibah, wajahnya ya dirundung duka, ya, lihat di wajahnya sedih. Tapi para nabi tidak. Kena ujian, maka mereka bergembira. Ya, mereka bergembira sebagaimana apa? Sebagaimana kita bergembira ketika menerima suatu kebaikan. Ya, dan ini luar biasa. Karena beliau fanqalabat hina idzin fi haqqihi ni'mah. Maka musibah ini pada orang yang memahami makna dari ujian berubah menjadi sebuah nikmat. Wala yazalu hijriya qalbihi wa lisanihi fiha. Iya. Rabbi a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan terus menerus yang dia ulangi dalam hatinya dan lisannya mengucapkan, wahai Rabbku, bantulah saya untuk selalu berzikir kepadamu, bersyukur dan mempercantik ibadah kepadamu. Nah, ini kan doa ya. Doa dibaca, diajarkan oleh Nabi kepada siapa? Mu'adz bin Jabal. Dibaca di mana? Di belakang setiap sholat. Ya, maksudnya di belakang setiap sholat. Yang paling apa namanya, lebih dekatnya, lebih kuatnya di kalangan ulama, dibaca setelah salam, masuk dalam dikir-dikir sholat. Dibaca di sebelum salam, setelah tasyahud terakhir. Setelah tasyahud terakhir sebelum salam, di situ dibaca. Iya, sebab bahasa haditsnya dubur kulli sholat. Dibaca di dubur setiap sholat. Dubur dalam bahasa Arab itu ujung sesuatu. Dan dubur dari sesuatu masih, walaupun dia di ujung, tapi masih terhitung di sesuatu itu. Karena itu, ini doa dibacanya di mana? Di ujung sholat, tapi masih masuk di sholat. Bukan sudah salam, kemudian dibaca. Sebab itu sudah di luar apa? Di luar sholat. Sebagaimana manusia, makhluk punya dubur. Ya, duburnya masih terhitung di makhluk tersebut. Maka ini
tentang bacaan doa dan dzikir yang agung ini. Ini doa agung sekali ya. Ya, sangat kita perlukan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya untuk selalu berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan mempercantik ibadah kepadamu. Ini hadits luar biasa kandungannya. Ya, bisa diuraikan dalam beberapa majelis hadits ini. Hanya saja Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membatasi, ya, bagaimana seorang itu kalau dia sudah merasakan suatu musibah dan dia pahami manfaat dan dia pahami hikmah-hikmahnya, bisa berubah menjadi apa? Menjadi kesyukuran, ridha terhadapnya. Ya, kata beliau, wa hadza yaqwa wa yad'uf bihasabi quwwati mahabbatil abdi lillahi wa dha'fihi. Subhanallah. Kemudian kata beliau, dan ini bisa menjadi lebih kuat dan kadang bisa menjadi lebih lemah sesuai dengan kekuatan kecintaan seorang hamba kepada Allah. Tergantung pada kekuatan dan kelemahan cintanya kepada Allah. Iya. Kalau seorang kuat keimanannya, maka lebih kuat lagi dia rasakan manfaat di belakang musibah. Iya. Apabila dia lemah dalam keimanannya, akan lemah pula di dalam hal tersebut. Bal hadza yajiduhu ahaduna fi syahid. Kama qala ba'd asy-syu'ara yukhatibu mahbuban lahu nalahu bi ba'd ma yakrahu la in sa'ani an niltahu bi masa'atin laqad sarrani anni khatirtu bi balika. Iya. Kemudian kata Syekhul Islam, kadang-kadang kita menyaksikan hal ini pada alam kenyataan. Ya, sebagaimana ucapan seorang penyair yang berkata kepada orang yang sangat dia sayangi. Ketika orang yang dia sayangi ini tertimpa suatu hal yang dia tidak sukai, tertimpa kejelekan. La insa'ani anniltani bimasa'atin. Ya, walaupun saya merasa jelek karena engkau memberikan hal yang jelek padaku, ya, tapi saya telah gembira, ya, karena saya berada di dalam hatimu. Maksudnya kamu memikirkan apa yang menimpaku. Ya, baik. Ini beliau di sini Syekhul Islam itu dari kebiasaan beliau dalam menulis sering beliau istitrat. Ya, jadi kalau beliau buka satu masalah, ada cabangnya, langsung beliau ikut lagi cabang bawah cabangnya. Jadi kadang panjang sekali pembahasan di bawah. Ya, karena itu kalau seorang baca buku-buku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia harus paham. Ya, sekarang Syekhul Islam ini sedang menguraikan masalah apa yang dibahas, di sudut mana yang beliau uraikan, agar supaya kita bisa fokus kembali kepada inti pembahasan beliau. Baik. Jadi ini sekarang beliau di sini menjelaskan bahwa sabar jenis ketiga tadi apa? Sabar terhadap musibah yang menimpa. Ya, beliau membagi bahwa sabar terhadap musibah yang menimpa itu terbagi dua. Ada musibah yang datang makhluk tidak punya pilihan dan kehendak di dalamnya. Iya. Yang kedua sekarang, an-nau'ts tsani ma yahsul lahu bi fi'lin nas bi malihi wa irdihi wa nafsihi. Ya. Apa yang musibah itu terjadi pada dirinya karena perbuatan manusia. Karena perbuatan manusia terhadapnya. Dia dizalimi pada hartanya, pada kehormatannya, pada dirinya. Ya. Kata Syekhul Islam, "Fahadha an-naw' yas'ubu as-sabru 'alaihi jiddan." Maka untuk jenis ini, jiwa itu sangat berat sekali untuk apa? Untuk bersabar. Ya, bagaimana dia zalimi? Dilanggar pada hartanya, pada kehormatannya, pada jiwanya. Ya. Orang yang ada di depannya, yang melakukan kezaliman itu ada di depannya. Apalagi kalau dia mampu untuk membalasnya. Ya. Dia mampu untuk berbuat hal yang sama. Kira-kira dorongan jiwa untuk bersabar kuat atau lemah dalam keadaan seperti ini? Akan lemah jiwa itu untuk bersabar. Iya. Maka di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk poin ini
Beliau akan menguraikan 20 sisi bagaimana seorang itu mampu menyebarkan jiwanya. Iya. Sebab ini kesabaran yang paling sulitnya. Kalau dia mampu bersabar di situ, yang lainnya akan mudah baginya bersabar. Akan mudah baginya bersabar. Baik. Tapi sebelumnya beliau masih menguraikan. Jadi kata beliau, "Fahadan law yas'ubu as-sabru 'alaihi jiddan." Jenis yang seperti ini sangat berat sekali untuk bersabar. Lianna an-nafsa tastash'iru al-mu'dhi laha wa hiya takrahu al-ghalaba fatatlubu al-intiqam. Fala yasbiru ala hadha an-naw' illa al-anbiya was-siddiqun. Fala yasbiru ala hadha an-naw' illa al-anbiya was-siddiqun. Tapi karena jiwa itu ya selalu merasa gangguan yang diberikan kepadanya. Dan jiwa itu tidak senang dikalahkan. Dia senangnya apa? Senangnya membalas. Iya. Maka tidak ada yang mampu bersabar seperti ini kecuali para nabi dan orang-orang yang memiliki kejujuran, para siddiqin. Iya. Wa kana Nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam idza udhiya yaqul, adalah nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau diganggu, beliau berkata, "Yarhamullahu Musa, laqad udhiya bi akthar min hadha fasabar." Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Sungguh Nabi Musa telah diuji lebih banyak daripada ini, tapi Nabi Musa mampu bersabar. Ya, subhanallah ya. Ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis memberi kandungan faedah banyak sekali. Ya. Di antara manfaatnya, pentingnya seorang itu ya meniru orang-orang salih dari kalangan para nabi, para sahabat, para tabi'in, para a'immah. Dia tiru orang-orang salih. Ya, karena dengan mengingat kesalehan tersebut, iya, ini akan mendatangkan kesabaran. Ya, Rasulullah diuji dengan berbagai ujian. Diuji dengan berbagai ujian. Diuji dengan berbagai ujian. Tapi beliau ketika mengingat ujian Nabi Musa, menjadi ringan apa? Ujian tersebut, gangguan manusia, penyiksaan manusia. Karena itu beliau berkata, semoga Allah merahmati Nabi Musa. Nabi Musa telah diuji lebih daripada ini, tapi beliau apa? Beliau bersabar. Ya. Luar biasa Nabi Musa alaihissalam. Ya, gangguannya dari kaumnya, bukan gangguan fisik aja, lisan pun tidak lepas. Nabi Musa apa? Diganggu oleh kaumnya dengan lisannya, sampai Nabi Musa digosipi oleh Bani Israel. Ya, dulu Bani Israel kalau mandi, ini syariat mereka ya, laki-laki itu bisa mandi bareng-bareng, mandi bersama-sama, jadi saling melihat. Tapi Nabi Musa alaihissalam kalau mandi sendiri. Iya. Maka Bani Israel bisik-bisik, ini Nabi Musa mandi sendiri, ini ada apa-apa dia ini. Ya, pasti ada yang aneh pada dirinya. Yalah ya, itu ada penyakitnya Nabi Musa itu, makanya dia sendiri. Subhanallah. Nabi aja digosipi seperti itu. Ya, bagaimana Bani Israel ini terhadap nabinya? Ya, seorang kalau punya pengagungan terhadap penghargaan terhadap nabinya, dia tidak akan berpikir seperti itu. Ya, pasti yang dipikirkan, oh itu mungkin Allah perintah seperti itu. Itu yang Allah pilihkan. Itu kan pikiran orang-orang yang berbaik sangka. Ini tidak. Oh, ini ada penyakitnya Nabi Musa ini. Subhanallah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga para nabi, membela mereka. Itu pembelaan Allah terhadap orang yang beriman pasti. Iya. Inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu. Sungguhnya kami membela orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Allah berfirman, Inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sungguhnya kami akan menolong para rasul kami dan orang yang beriman di kehidupan dunia dan kehidupan tatkala saksi-saksi berdiri memberikan persaksian itu pada hari kiamat. Karena perlu khawatir, Allah membela Nabi Musa. Karena itu pada suatu hari Nabi Musa mandi, beliau letakkan semua pakaiannya di atas batu. Tiba-tiba batunya lari batunya, membawa baju Nabi Musa. Maka Nabi Musa mengejar batu tersebut sambil berteriak, "Taubi hajar, wahai batu kembalikan bajuku." Terus dikejar sampai dilihat oleh Bani Israel, oh rupanya tidak ada apa-apa dengan Nabi Musa. Iya.
Perhatikan ya, di kondisi yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala sucikan nabinya dari ucapan siapa? Ucapan Bani Israel. Iya. Ucapan Bani Israel. Maka Nabi Musa kejar batu itu, diambil bajunya, batunya dipukul oleh Nabi Musa. Ya, 7 atau 6 kali pukulan. Berbekas pukulan Nabi Musa di situ, di batu. Dan itu dari kelebihan Nabi Musa alaihi salam, iya, punya kekuatan. Ya, sampai orang yang ditinju itu aja, asalnya dia tinju hanya untuk melerai saja, tapi mati betulan orang tersebut. Ya, jangankan itu, malaikat saja datang ingin menjemput nyawanya, ditinju malakul maut oleh Nabi Musa. Ya, sampai dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau telah mengutus saya kepada orang yang tidak mau mati. Ya. Baik. Nabi Musa alaihi salam ya diuji dan disakiti oleh kaumnya banyak sekali. Iya. Nah, karena itu ketika di kisah itu disebutkan ayat ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajihan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang yang menyakiti Nabi Musa. Lalu Allah membersihkan Nabi Musa dari ucapan mereka. Sungguhnya Nabi Musa ini punya kedudukan di sisi Allah. Iya, punya kedudukan di sisi Allah. Dan ini kalau diingat hal yang seperti ini, pembelaan Allah terhadap orang yang beriman, ini dari hal yang apa? Hal yang membantu seorang untuk bersabar. Iya, karena itu tidak perlu khawatir seorang dicela dalam hal yang terkait dengan dirinya saja dicela, atau dia dibicarakan dalam perkara yang kalau dia balas pun tidak ada manfaatnya dia balas. Tidak perlu dia khawatir. Ya, dia tidak akan rugi sama sekali kalau dia bersabar. Allah akan membela apa? Membela orang-orang yang beriman. Iya. Dan sudah berlalu dalam sejarah para ulama kita. Imam Al-Bukhari, coba lihat, saya beri contoh dalam sejarah. Iya, Imam Al-Bukhari, beliau di akhir hayatnya difitnah bahwa beliau ini berucap bid'ah, mengatakan perbuatan hamba adalah dia mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Difitnah Imam Al-Bukhari. Iya. Padahal Imam Al-Bukhari tidak pernah mengucapkan itu. Imam Al-Bukhari hanya mengatakan bahwa perbuatan hamba adalah apa? Adalah makhluk. Iya. Beliau tidak berkata Al-Quran makhluk. Beliau berkata seorang hamba kalau dia membaca, maka perbuatan hamba membaca itu adalah makhluk. Dan ini benar ucapan Imam Al-Bukhari. Iya. Tapi yang tampak ada sebagian ulama yang hasad terhadap beliau. Sehingga kalimat Imam Al-Bukhari ini, walaupun dia benar, itu sangat dipaksakan untuk dituduhkan kepada siapa? Imam Al-Bukhari. Iya. Dan uniknya, ya alim yang hasad kepada Imam Al-Bukhari ini, itu guru Imam Al-Bukhari sendiri. Guru Imam Al-Bukhari sendiri. Ya, memang ulama terkenal di Naisabur. Iya, beliau Muhammad bin Yahya Ad-Duhli. Tapi subhanallah, dan Imam Al-Bukhari karena fitnah tersebut terusir dari Naisabur. Bayangkan ini Muhammad bin Yahya Ad-Duhli punya kedudukan di tengah manusia. Gampang dia kalau berbicara semua orang dengar. Ya. Dan Imam Al-Bukhari menulis buku khusus, menulis pernyataannya apa yang dia yakini. Judulnya Khalqi Af'alil Ibad. Tampak sekali keyakinannya, keyakinan salafi. Tidak ada bedanya dengan para imam yang lain. Ya, tapi namanya ujian sudah menimpa. Beliau terusir dan beliau meninggal setelah keluar dari negeri tersebut. Dan lihat di hari ini, tidak ada yang mengenal Muhammad bin Yahya Ad-Duhli. Orang-orang hanya kenal siapa? Hanya kenal Imam Al-Bukhari. Karena itu tidak perlu khawatir. Mungkin di suatu masa seorang itu banyak dijelekkan, banyak disudutkan, ya, tapi akibat yang terbaik pasti Allah berikan untuk siapa? Orang yang beriman. Kalau tidak di masa hidupnya, di masa setelah dia meninggal, orang-orang yang akan mengetahui hal tersebut. Iya. Maka ini semuanya dari hal-hal yang sangat indah di dalam agama, bisa membantu seorang untuk bersabar, ya, membantu seorang itu untuk berpikir dengan baik. Baik. Dikatakan di sini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau diganggu, beliau berkata, semoga Allah merahmati Nabi Musa. Nabi Musa ini telah diganggu lebih daripada itu, tapi dia bersabar.
Wa akhbara an nabiyyin minal anbiya annahu darabahu qaumuhu faja'ala yaqul Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang seorang nabi, iya, bahwa nabi ini dipukul oleh kaumnya. Ya, ini Nabi kabarkan tentang seorang nabi. Sebagian ulama ada yang berkata bahwa Rasulullah itu mengabarkan dirinya sendiri. Coba beliau menghikayatkan ada seorang nabi, maksudnya dirinya sendiri yang dia maksud. Iya. Dipukul oleh kaumnya, fa'adamauhu, sampai meneteskan darah. Dan ini ketika beliau datang ke Taif. Ya, datang ke Taif. Tapi apa jawaban Nabi ini? Apa yang dia ucapkan? Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkanlah kaumku, sungguhnya mereka tidak mengetahui. Subhanallah. Ya. Padahal Nabi dizalimi dalam keadaan seperti ini. Mereka sudah diajak kebaikan, malah memukul dan melempari nabinya. Dan Nabi dikabulkan doanya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kisah Taif itu datang Jibril kepadanya dengan membawa malaikat penjaga gunung. Ya. Malaikat penjaga gunung berkata, saya telah diperintah, ya, untuk menaati apa yang kamu perintahkan. Kalau kamu ingin saya balik 2 gunung ini terhadap mereka, maka saya akan melakukannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, saya berharap akan lahir dari tulang rusuk mereka orang yang beribadah kepada Allah. Kalau mereka ini sekarang kafir, tidak mau menerima, saya harapkan akan lahir dari tulang rusuk mereka orang yang beribadah kepada Allah. Ini luar biasa dari kesabaran Rasulullah SAW. Iya. Baik. Dan terbukti ya, bagaimana semangat beliau ini dan seriusan beliau manusia mendapat hidayah. Hari ini kota Taif, ya, kota Taif itu masuk dalam wilayah Saudi Arabia, ya, sama dengan wilayah lainnya kaum muslimin. Bagaimana Rasulullah SAW berharap hal yang baik untuk manusia, dan ini kesabaran yang luar biasa. Nah, wa qad ruwiya anhu annahu jara lahu mislu hadha, ya, qaumuhu faja'ala yaqulu mithla dzalik. Dan telah diriwayatkan dari beliau bahwa ini juga berjalan pada beliau, ya, dilakukan oleh kaumnya. Maka Rasulullah SAW mengucapkan hal tersebut. Iya. Baik, tadi saya sudah sebutkan ya bahwa di sebagian riwayat memang itu Rasulullah SAW menghikayatkan dirinya sendiri. Iya, beliau menghikayatkan dirinya sendiri. Jadi berjalan bersama beliau bersama kaumnya. Faja'ala yaqulu misla dzalik. Maka beliau pun, ya, mengucapkan hal tersebut. Iya. Kemudian dikatakan di sini oleh Syekhul Islam, fajama'a fi hadza thalathatu umur. Al-'afwu anhum wal istighfar lahum wal i'tidar anhum bi annahum la ya'lamun. Maka di dalam hal ini, di dalam hadis yang telah berlalu, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sungguhnya mereka tidak mengetahui. Rasulullah mengumpulkan 3 hal. Pertama, dia maafkan kaumnya. Kemudian dia mintakan ampun untuk kaumnya. Kemudian yang ketiga, i'tidar, dia carikan udzur bahwa mereka ini apa? Tidak mengetahui. Luar biasa. Diberikan 3 hal. Iya. Diberikan 3 hal. Dimaafkan, dimohonkan ampun, dan dicarikan udzur. Iya. Dicarikan udzur. Iya. Dan ini kesabaran yang seperti ini. Inilah kesabaran yang sangat indah. Karena itu kata penulis tadi, iya, hampir saja tidak ada yang bisa melakukannya kecuali siapa? Para nabi dan orang-orang yang siddiq. Kemudian kata Syekhul Islam, wa hadha an-naw' min as-sabr akibatuhu an-nasr wal huda was surur wal aman wal quwwatu fi dhatillah wa ziyadatu mahabbatillah wa mahabbatun nasi lahu wa ziyadatu mahabbatillah wa mahabbatin nasi lahu wa ziyadatil ilm. ولهذا قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون.
Kata beliau, sabar jenis ini, sabar terhadap musibah karena perbuatan manusia, ya, sabar jenis ini akibatnya akibat yang baik, akan melahirkan datangnya pertolongan Allah. Akibatnya dia akan mendapat hidayah, petunjuk. Dia akan mendapatkan surur, kegembiraan. Ya. So, kalau tiap kali dia disakiti oleh manusia, dia ingin membalas. Ya. Walaupun dia diizinkan membalas misalnya karena dizalimi. Sampai kapan? Dia ingin merusak hatinya, merusak jiwanya seperti itu. Tapi kapan dia selalu bersabar, banyak memaafkan, akan ringan jiwa itu. Ya. Dia akan selalu berada di tengah kegembiraan, ketentraman, apa yang menimpanya dari manusia biasa. Ya. Kalau ada yang mencelanya dia bergembira, oh ini tabungan pahala untuk saya. Kan begitu? Iya. Maka ini dari hal yang indah. Dan sabar yang jenis seperti ini memang ya seperti yang dikatakan oleh beliau, tidak ada yang mampu melakukannya kecuali al-anbiya was-siddiqun, para nabi dan orang-orang yang memiliki kejujuran, para siddiq. Nah, karena itu siapa yang ingin mendapatkannya, maka hendaknya dia mempersiapkan dirinya dan menginginkan dirinya memperoleh keutamaan seperti yang didapatkan oleh para nabi dan para anbiya, para siddiqin. Dan hendaknya dia membaca dari sirah para nabi bagaimana harusnya yang dia lakukan. Ya. Dan untuk kesabaran yang jenis inilah yang akan dipaparkan oleh Syekhul Islam. 20 kaidah, 20 sisi pembahasan yang membantu seorang bisa bersabar seperti itu. Ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, kalau dia sudah mampu bersabar di jenis yang ketiga ini, maka jenis yang pertama dan kedua itu akan menjadi mudah bersabar di situ. Iya. Baik. Jadi dia akan dapat petunjuk, wassurur, bergembira, wal aman, dia merasa aman, wal quwwatu fi dzatillah, dan dapat kekuatan ya dalam membela agama Allah, apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Wa ziyadatu mahabbatillahi wa mahabbatin nas lahu. Dan kalau dia mampu bersabar seperti itu, Allah akan semakin cinta kepadanya. Iya, sebab sabar itu dari hal yang mendatangkan kecintaan Allah. Karena Allah firman, wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang bersabar. Wa ziyadatul ilm, dan ini akan memberikan tambahan ilmu. Iya, tambahan ilmu. Dan ini dari keunikan ya, kesabaran itu akan membuahkan tambahan ilmu bagi seorang hamba. Iya, memberikan tambahan ilmu. Ya, dan itu yang dilakukan oleh apa? Para a'immah rahimahumullah. Yang mereka jaga hatinya supaya menjadi hati yang baik untuk ilmu, tidak diganggu dengan masalah membalas dendam, ya, mencari membela dirinya, ya, dan seterusnya. Kalaupun para ulama membantah dari orang-orang yang menyimpang dari jalan lurus, atau mereka menjelaskan kejelekan sebagian orang, itu bukan karena membela diri, tapi dalam posisi menjaga apa? Menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan inilah keistimewaan orang-orang yang berilmu. Iya, orang-orang yang berilmu. Ketika mereka berbicara dengan ilmu. Ketika mereka diamnya pun karena ilmu. Mereka diam pun karena ilmu. Iya. Dan ini makna-makna yang seperti ini kalau kita baca dari ucapan para ulama dan kita lihat di sejarah kehidupan mereka, akan tampak sekali dengan sangat indah bagaimana dalamnya ilmu para as-salaf itu, dan indahnya hidup mereka. Bertambah kecintaan Allah kepada mereka, kecintaan manusia kepadanya. Iya, kecintaan manusia kepadanya. Ibnul Qayyim pernah menyebutkan bahwa suatu hari salah seorang yang paling memusuhi Ibnu Taimiyah meninggal. Itu musuhnya yang paling getol sudah. Ya, di antara yang paling getol memusuhi Ibnu Taimiyah. Orang itu meninggal. Maka Ibnu Qayyim datang ke rumah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ingin beri kabar gembira. Iya. Ya, kabar gembira, musuhmu sudah meninggal, kan begitu. Tapi apa yang terjadi pada beliau? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah marah. Ya, dan menghardiknya.
Ya, kemudian beliau mendatangi rumah orang tersebut. Mendatangi rumah orang tersebut. Kemudian dia katakan kepada keluarganya, saya adalah orang yang menantikan kedudukannya. Apa saja yang kalian perlukan, saya akan berusaha memenuhi untuk kalian. Ya. Akhirnya orang-orang yang berada di sekitarnya dulunya seperti itu berubah penilaiannya kepada siapa? Syekhul Islam. Menjadi besar dan agung kedudukan beliau rahimahullahu ta'ala. Iya. Karena itu kalau seorang berpijak pada sesuatu berdasarkan agama, dibangun di atas ikhlas sesuai dengan ilmu, itu pasti akan baik hasilnya. Pasti akan baik hasilnya. Dan itu yang terjadi pada Syekhul Islam. Dan ini hikmah diperlukan di masa seperti sekarang ini. Iya. Tatkala dia menghantamnya, membalasnya, jangan dia balas seperti, kalau dia balas apa gunanya? Ya. Jelas ya? Kalau ribut-ribut, semua orang bisa ribut-ribut. Ya. Tapi yang menjadi permasalahan bagaimana apa? Seorang bersabar. Nah, itulah letak yang membedakan keilmuan seseorang di situ. Iya. Dan yang membedakan nilai ketakwaannya dan pemahamannya terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu membantu nanti manusia menerima kebaikan, menerima dakwah dan seterusnya. Iya. Syekh Rabi menyebutkan di risalah beliau Al-Hathu 'ala al-I'tilaf. Ada seorang dari Sudan. Iya. Ini pernah kita dengarkan juga dari beliau. Tapi di kaset itu sudah dibukukan. Beliau sebutkan ada seorang dai menyuruh kepada tauhid. Iya. Menyuruh kepada tauhid, dipukuli oleh orang sufi. Dipukuli sampai dia pingsan. Ya. Begitu dia pingsan, kayaknya orang memukuli, melakukan suatu tindakan kriminal. Ya, ditangkap polisi, dipenjarakan. Ya. Dia tidak tahu bahwa orang ini apa? Dipenjarakan. Maka begitu dia sadar, dia tanya, mana orang yang memukuli saya? Katanya dipenjarakan. Waktu itu dia sangat bersedih. Iya, sangat bersedih. Kenapa? Siapa yang memenjarakannya? Ya. Maka karena sudah terlanjur dipenjarakan, ya, keluarga orang yang dipenjarakan ini dia tanggung nafkahnya sepanjang dia apa? Sepanjang dia dipenjara. Ya, dan subhanallah, orang yang dipenjara ini tatkala dia tahu bahwa keluarganya ditanggung oleh dia, itu memberikan pengaruh luar biasa pada dirinya, membuat dia sadar, bertobat. Ya, dan yang menyebabkan dia mengikuti jalan salaf. Dan bagus komitmennya di atas jalan salaf. Ini perlu orang-orang yang seperti ini. Ya, di masa sekarang ini. Ya, jangan orang-orang kalau ada masalah dengan orang lain, nah, kamu nanti saya meja hijaukan, atau nanti saya hadapkan begini dan begitu. Perlu dari kesabaran menghadapi ya orang-orang yang didakwai. Baik. Demikian pula tambahan ilmu dia akan dapatkan. Walihada qala Allah Ta'ala, ini juga dari kedetailan pemahaman Ibnu Taimiyah ya. Karena itu Allah Ta'ala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Kami jadikan mereka para imam, para pemimpin, memberi petunjuk dengan agama, dengan perkara kami, dengan agama. Kalau dia memberi petunjuk, ini adalah tambahan ilmu. Dengan apa dia memberi petunjuk? Dia memiliki dua hal. Yang pertama dengan kesabaran, tatkala dia bersabar, dan yang kedua tatkala dia yakin terhadap ayat-ayat kami, yaitu dia memiliki ilmu. Karena itu kepemimpinan dalam agama dicapai dengan dua hal, dengan bersabar dan dengan apa? Ilmu syar'i. Iya. Fas-sabr wal yakin yanalu bihal al-imamu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan, maka keimaman dalam agama iya akan dicapai. Baik, sampai sini dulu ya. InsyaAllah kita lanjutkan nanti di sesi berikutnya. Kita bersiap dulu untuk sholat Jumat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.